ini kita akan gunakan tombol toggle kamera dan juga classify buttonnya ya. Pertama kita ambil yang kita klik yang toggle kamera, ini jadi kamera depan, kemudian kita klik lagi kamera belakang, kemudian classify buttonnya kita akan coba scan mouse ini ya, kita klik ya, ini akan muncul di sini ya hasil foto kita ya, yang kita ambil itu mouse seperti itu. Jadi ini sudah berhasil ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di AI tutorial. Ya, kali ini saya akan membuat tutorial tentang membuat aplikasi image classifier, itu membuat tampilan kamera ya, nanti yang akan diaktifkan kamera depan dan kamera belakang ya. Pertama-tama kita akan menggunakan template yang sudah tersedia. Di sini saya akan menggunakan template aplikasi machine learningnya ya. Ini linknya akan saya lampirkan pada deskripsi video ini ya. Oke, ini kita copy, kemudian kita buka browser ya, kita buka browser ya, saya menggunakan Google Chrome, kemudian kita paste yang tadi sudah kita copy linknya di sini, kemudian pilih enter ya. Ini akan meminta izin untuk tetap mendownload ya, kita pilih download insecure file. Oke, ini filenya sudah selesai. File template aplikasi machine learningnya itu berukuran 3,4 MB ya. Nah, tinggal kita buka. Nah, ini filenya yang sudah kita download. Nah, ini tipenya AIA file ya, sini. Oke, selanjutnya kita buka browser kembali. Di sini kita masukkan AI2 App Inventor ya, kita masuk ke web inventornya, kita pilih yang kedua. Selanjutnya kita pilih create apps. Di sini kalau yang belum login nanti akan minta untuk login Gmail ya. Saya karena sudah login, jadi sudah tampilannya seperti ini. Oke, ini tinggal di close saja. Selanjutnya di tampilan seperti ini ya, kita akan mengimport hasil downloadan template tadi ya. Di sini ada new project, kita pilih yang import project, formatnya AIA, kita pilih, kemudian kita pilih choose file ya. Saya sarankan untuk membuat aplikasi App Inventor ini menggunakan komputer ya, atau PC atau laptop supaya lebih nyaman saat mendesain. Oke, ini yang tadi sudah kita download, what is it tutorial.aia, kita open. Nah, selanjutnya di OK. Template yang sudah tadi kita import ya. Oke, ini tampilannya di sini sudah banyak yang digunakan ya. Ada screen satu, ada label, ada dua label, kemudian ada web viewer, kemudian ada horizontal arrangement, classify button, toggle button, dan juga look extension. Nah, untuk look extension ini kalau misalkan kita membuat manual tidak menggunakan template, bisa mendownload extension yang look extension di sini ya. Jadi import extensionnya. Karena kita sudah menggunakan template, jadi ini sudah tersedia seperti ini ya. Ya, sekali lagi untuk link download templatenya akan saya lampirkan pada deskripsi video ini ya. Nanti tinggal kalian klik kemudian download seperti cara yang tadi sudah saya lakukan. Oke, sekali lagi juga untuk membuat desain seperti ini, atau misalkan akan membuat aplikasi menggunakan App Inventor, saya sarankan untuk menggunakan PC, laptop, atau
komputer ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan template-nya sudah seperti ini, kita akan membuat aplikasi image classifier ya. Jadi di sini nanti akan ada tampilan kamera kita yang aktif. Toggle kamera itu nantinya akan berfungsi sebagai pengganti kamera depan atau kamera belakang. Kemudian classify button ini berfungsi untuk mengunci atau memoto objek yang kita kehendaki ya. Contoh kita ingin memfoto suatu objek, ini tombolnya nanti akan muncul di bagian status label ini tulisannya. Misalkan kita memoto mouse seperti itu, kita foto mouse, nanti di sini akan muncul tulisan mouse seperti itu. Oke, kita lanjut ke bloknya. Untuk bloknya sendiri dari template yang sudah kita download itu munculnya seperti ini ya. Jadi sudah ada blok yang tercantum. Tinggal kita tambahkan untuk mengaktifkan tombol classify dan juga toggle kamera ini ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk penyusunan blok sendiri ini tidak berpengaruh ya. Urutannya tidak harus misalkan ini di atas atau ini di samping atau di bawah, itu sama aja, masih bisa. Jadi tidak pengaruh terhadap posisi si blok kodenya. Yang terpenting itu blok kodenya sudah sesuai dan benar ya. Oke, pertama-tama kita akan memasukkan pengkodean program, yaitu menambahkan kode button toggle button. Jadi kita masuk ke bagian toggle button di sini, kemudian kita masukkan yang bagian when toggle button click do. Ini diklik, bisa kita geser ya, di sini saja. Kemudian kita tambahkan isi toggle button dengan look extension. Look extensionnya yang toggle kamera facing down. Nah, jadi kita pilih yang look extension. Kita klik look extensionnya di sini. Kemudian kita cari yang look extension toggle kamera facing mode. Nah, di sini ada toggle kamera facing mode, itu tinggal kita drag, kita susun seperti puzzle seperti ini ya. Ya, selanjutnya mempersiapkan fungsi klasifikasi di extension look extension sebagai library. Yang pertama kita akan menggunakan drag and drop fungsi classifier ready dari komponen look extension ke kolom viewer. Jadi kita akan memasukkan dari look extension ini, diklik lagi look extension, kita masukkan bagian classifier ready. Jadi ini look extension classify ready. Jadi si tombol classify ini akan siap untuk memasukkan fungsi-fungsi dari look extension ya. Jadi nanti tombol si classify buttonnya itu akan bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita masukkan yang tombol classify button. Nah, dari classify button ini kita masukkan yang jadi fungsi dari tombolnya itu yang enable, kemudian ada to set classify button enable to. Di sini to-nya itu akan ditujukan ke bagian kita menggunakan logic, jadi menggunakan true. Jadi ketika digunakan itu ini berstatusnya benar, jadi akan dilakukan seperti itu. Selanjutnya kita memasukkan kita selanjutnya akan mengeset status label dengan teks classifier siap. Jadi setelah kita menggunakan tombol classifier buttonnya ini sudah aktif, ketika kita pencet tombol classifier button untuk memoto, itu akan muncul tulisan sesuai yang akan yang difoto itu ke bagian status label. Jadi kita gunakan yang status label. Di sini kita menggunakan status label yang set text to. Jadi set cari yang text to. Nah, yang ini kita susun lagi di bawahnya. Untuk to-nya ini kita masukkan sebuah teks.
kita pilih teks yang kosong saja, nanti tinggal kita tuliskan. Jadi kata-kata yang akan muncul di tampilan atau di saat menggunakan tombol classify button itu pertama kali itu munculnya akan tulisan apa. Kita tulis saja. Oke, setelah itu klik sembarang. Tambahkan blok kode untuk tombol classify button, yaitu dengan cara drag and drop block when classify button. Jadi kita menggunakan classify button, pilih yang when classify button klik do. Ini disusun di bawah ini. Kemudian kita akan menggunakan, ya, kita pilih look extension, kemudian pilih yang classify video data. Nah, yang ini tinggal kita tarik saja atau drag and drop di sini. Oke, ini sudah nyambung ya, karena bisa digeser-geser. Jadi nanti setiap kita mengarahkan kamera untuk kemudian memencet tombol classify button, itu akan tercantum tulisannya atau penjelasannya akan tercantum di status label. Teman-teman, kita akan masuk ke look extension, kemudian pilih yang code classification, ada result, pilih yang ini, kita susun di sini. Selanjutnya kita masukkan status label terlebih dahulu. Kita pilih yang status label text to, status label text to, ya ini. Oke, isi status label yang to ini dengan hasil dari klasifikasi yang berupa list of list. Jadi kita akan masukkan tambahan list ya nanti di sini. Ya, kita masuk ke list. Kemudian kita pilih yang select list item list. Ya, yang ini kita masukkan. Kemudian di sini kita akan isi dengan variabel. Jadi variabel ini kita pilih yang get. Ya, get ini kita isikan dengan resultnya ya. Sini pilih result. Kemudian yang bagian index ini akan kita masukkan klasifikasi satu saja. Ini kita masukkan di bagian match. Kita pilih yang 0, jadi kita ganti dengan angka 1. Oke, seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Ini blok yang akan kita gunakan ya. Jadi tambahan bloknya itu cukup simple, hanya seperti ini untuk menghasilkan aktif kamera depan dan belakang. Kemudian hasil fotonya itu akan masuk ke status label ya, keterangannya. Oke, kita akan coba menggunakan aplikasi ya. Ya, di sini saya menggunakan MAT AI 2 Companion yang sudah saya install ya di HP saya. Ya, kita klik saja. Kemudian kita ini pilih continue. Kemudian kita pilih yang scan QR code ya, karena kita tadi menggunakan kodenya ya, menggunakan barcode ya, kita klik. Nah, ini tinggal scan ya. Di sini sudah muncul tampilannya ya. Di sini kita akan gunakan tombol toggle kamera dan juga classify buttonnya ya. Pertama kita ambil yang kita klik yang toggle kamera. Ini jadi kamera depan, kemudian kita klik lagi kamera belakang. Kemudian classify buttonnya kita akan coba scan mouse ini ya. Kita klik. Ya, ini akan muncul di sini ya. Hasil foto kita ya, yang kita ambil itu mouse seperti itu. Jadi ini sudah berhasil ya. Ini fungsi classify itu tinggal kita klik saja. Nah, itu mouse. Misalkan ini
Ya, ini display seperti itu ya. Kita balik lagi ke sini, kita klik. Ini munculnya mouse kembali ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini ya. Terima kasih.